Halo mitra mahasiswa, balik lagi di Prokes Profesi Podcast bersama saya Arum. Dan seperti yang teman-teman mitra mahasiswa lihat, kali ini saya tidak sendiri ataupun bersama dengan partner profesi podcast yang lain. Kali ini saya sudah ditemani bersama dua pria tampan. Yes! Orang di belakang layar membantu mendukung kami. Thank you. Oke, kalau teman-teman mitra mahasiswa kan udah kenal hostnya siapa karena udah sering nongol. Oke, saya Arum dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Psikologi, angkatan 20. Oke, di samping kanan saya udah ada ketua asrama atau ketua asrama Wisma Saweri Gading. Jadi Wisma Saweri Gading itu merupakan asramanya anak-anak Sulawesi Selatan yang lagi menempuh pendidikan di kota Yogyakarta. Boleh diperkenalkan dirinya, kakak? Ya, perkenalkan, nama saya Aditya Sumanegara Usman, tapi teman-teman bisa panggil saya Dirga. Yaitu nama panggilan saya memang dari kecil. Sebenarnya saya itu dulu Dirga Rianto Aditya Sumanegara Usman. Tetapi ada hal yang tidak bisa kita pungkiri pada saat SD itu kolom ijazah itu tidak cukup. Nggak muat itu buat tulis namanya. Jadi Dirga Riantonya dihapus jadi Aditya Sumanegara Usman. Tapi nama panggilannya tetap Dirga. Tetap Dirga. Okay. Sekarang menempuh pendidikan di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Okay. Jurusan Teknik Perminyakan angkatan 2020. Semester 5 ya? Ya, semester 5. Percaya kan? Percaya. Oke. Dan kemudian perkenalkan, nama saya Hendra Harudin Ahmad, biasa disapa Hendra. Kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Manajemen Pendidikan angkatan 2019. Oke. Halo Kak Hendra. Oke, senang sekali kali ini mas-mas atau kakak-kakak di samping saya ini bisa membersamai kita pada profesi podcast kali ini. Saya juga mau mengucapkan banyak terima kasih sudah menerima kami para kru profesi untuk mengunjungi, datang, ditampung di sini dan disambut dengan baik. Yeay! Oke. Kan berbicara tentang kuliah nih, biasanya kan kalau anak kuliah tuh ngerantau ya. Bener banget, anak kuliah biasanya ngerantau. Kalau mas-mas ini pasti kan ngerantau kan, anak Sulawesi ya, kuliah di Yogyakarta pasti ngerantau lah, walaupun tinggalnya di Wisma, di asrama. Kalau boleh tahu Kak Dirga ini udah berapa lama ngerantau? Maksudnya ngerantaunya selama hidupnya, bukan cuman pas di Jogja aja gitu. Jadi selama hidup ya, selama merantau. Jadi saya SD itu kan, kita kan SD 6 tahun. Saya lahir di Makassar, terus saya pindah ke Nrekang itu sekitar berapa tahun? Masih kecil lah. Masih kecil saya pindah ke Nrekang. Kebetulan bapak tugas di sana, terus sampai SD selesai saya masuk pondok. Itu sebenarnya kayak saya masuk pondok itu karena memang niat, memang dari diri saya sendiri. Dari diri sendiri, ya. Didukung juga sama orang tua. Nah betul, karena memang pada saat itu orang tua juga maunya seperti itu, mau masuk pondok. Jadi SMP saya masuk pondok, SMA-nya saya pindah lagi, masuk pondok lagi, tapi masih dalam lingkup Kabupaten Nrekang. Ya, di situ terus selesai selesai pondok SMA, saya putuskan untuk lanjut studi di Yogyakarta. Itu karena yang pertama itu karena jurusan saya teknik perminyakan itu kan tidak ada di Sulawesi. Di Jogja ya? Di Jogja pun cuma ada 2 di kampus. Yang lainnya itu ada di ITB, terus yang lain lah Jawa Timur apa. Jadi itu mungkin salah satu alasan yang menurut saya yang bisa sangat masuk akal ya. Terus yang kedua, lingkungannya ya, karena dari dulu memang saya penasaran seperti apa sebenarnya Jogja ini, kenapa dikatakan sebagai kota pendidikan. Apa sebenarnya yang unik dari Jogja? Ternyata lingkungannya itu. Saya biasa cerita-cerita dengan senior, teman-teman dari sana, biasanya katanya Jogja itu
S2 dan S1 itu tidak ada tidak ada sekat untuk misal diskusi atau hal-hal yang lainnya. Jadi agak nyaman seperti itu. Ya, mungkin kurang lebih seperti itulah. Jadi total waktunya kan di Jogja udah 5 semester, berarti 2,5 tahun. Ya, pas itu kan saya kan angkatan 2020, jadi teman-teman biasa kenal angkatan corona. Jadi itu 1 tahun di kampung, di kampung halaman itu kayak apa istilahnya? Merasa terbeban sendiri juga. Kita kan dicap sebagai mahasiswa Jogja yang katanya kota pendidikan kan, masa cuma di kampung. Itu salah satu keresahan saya. Makanya saya putuskan kapan saya mau ke sini, karena saya malu juga di kampung kalau kita ditanya, katanya di Jogja ya katanya, tapi kenapa cuma di sini. Nah itu kenapa saya langsung ke sini itu 2021. Nah itu kebetulan langsung diterima di asrama sini, asrama Provinsi Sulawesi Selatan Wisma Saweri Gading Yogyakarta. Sekarang jadi ketua asrama. Alhamdulillah, itu salah satu nilai plus mungkin karena teman-teman mempercayai saya sebagai itu. Padahal saya tadi nggak percaya Anda semester 5. Mungkin dari raut wajah ya sudah tua. Wajar lah. Oke, boleh lanjut Kak Hendra. Kalau Kak Hendra dengar-dengar dari SMA yang ngerantau. Ya, kalau dari saya sendiri lulus dari SMP kan, saya SMP-nya di Malaysia, kemudian saya lanjut. Kemarin saya minta ke orang tua kalau misalnya saya mau mau SMA di Jogja gitu pertama. Nah, awal terbesit di kepala saya waktu itu, saya mau ke Teguh Jogja. Itu awal mulanya saya mau kuliah di SMA di Jogja. Kemudian pas di Jogja saya datang, kemudian saya pengen mondok. Akhirnya saya mondok di salah satu pondok pesantren di Jogja. Nah, lulus dari situ, ternyata saya mendapatkan kesempatan untuk kuliah di salah satu PTN di Jogja. Nah, sampai saat sekarang sudah menginjak 8 tahun saya di Jogja untuk merantaunya seperti itu. Jadi 8 tahun di Jogja, 3 tahun di Malaysia. Iya. Berarti bisa logat-logat Malaysia masih ingat gak? Dikit Melayu biasa. Oke. Masih Pak. Berarti kalau nonton Upin Ipin nggak pakai translate lagi, Nggak. nggak pakai subtitle lagi. Oke. Karena udah terbiasa mendengar bahasa Melayu. Sepertinya saudara ini alumni tadi kamu serah. Oke, bener banget nih. Tadi juga udah dijawab tuh berapa lama ngerantau. Ternyata kalian berdua udah cukup lama ya, karena sama-sama mondok. Masya Allah. Masya Allah. Alasannya juga kenapa memutuskan merantau, tapi emang dua-duanya orang tuanya dukung ya, alhamdulillah. Pengen tahu juga nih, merantau nih kan udah lama. Ada nggak sih yang dalam pikiran kalian itu kayaknya ngerasa ada nih perbedaan sebelum dan sesudah ngerantau gitu? Boleh Kak Hendra duluan. Oh ya, siap. Oke. Kalau dari saya sendiri pribadi, saya merasa banyak sekali perubahan yang saya dapat. Saya dulu waktu masih SMP itu kan merantau itu belum terlalu dapat feel-nya. Waktu itu saya masih kayak apatis, bodoh amat dengan lingkungan yang ada di sekitar saya. Nah, setelah saya merantau itu ternyata dari hal-hal yang saya dapat itu kebentuk dari baik segi karakter atau hal-hal yang saya dapatkan di setiap harinya, mulai dari sopan santun atau tata aturan yang ada di lingkungan sekitar, seperti itu. Kan menarik banget nih Kak Hendra, ini pernah bahkan di luar negeri yang ngerantaunya. Pernah nggak sih di suatu daerah tuh ngerasain culture shock gitu? Kalau waktu di Malaysia itu nggak terlalu signifikan ya, tapi ketika waktu di Jogja itu ngerasa banget karena tentunya budaya yang kayak hampir 90 derajat bedanya ya, kayak kita harus terbiasa dengan bahasa Jawa, sedangkan kita sebagai orang Sulawesi itu dituntut kayak dimana wataknya keras kan, sedangkan kita sebagai orang Bugis itu keras, sedangkan di Jawa itu halus, seperti itu. Itu yang saya temukan. Oke. Kalau Kak Dirga nih kan SMP, SMA di Sulawesi, terus kuliah di Jogja. Perbedaannya nih apa nih yang dirasain? Iya. Kalau dari saya sendiri tuh sebenarnya dari segi perbedaannya itu sepertinya tidak terlalu jauh. Soalnya kan pada saat mondok itu kan yang pondok saya yang pertama ini kan masih SMP.
itu pulangnya kita 1 kali 1 bulan. Ya, maksudnya kita masih anak kecil, itu sudah dipaksa harus 1 kali 1 bulan ketemu orang tua. Nah, pas SMA itu 1 kali 3 bulan. Malah kadang mungkin karena persaudaraan yang terbentuk dalam mungkin angkatan atau di pondok itu kan, kita punya tanggung jawab, kita merasa bertanggung jawab terhadap sekolah kita. Jadi itu kadang kita kalau waktu perpulangan itu malah tinggal, justru malas pulang ke rumah. Loh, Seperti itu. kok malas? Ya karena apa ya, kayak sudah tertanam dalam diri kita bahwa sebelum kita lulus apa yang kau berikan terhadap terhadap sekolah kita gitu. Nah, semenjak di sini saya rasa tidak terlalu jauh berbeda, mungkin hanya jarak waktu kayak tadi yang 1 bulan 3 bulan, sekarang sudah perjalanan ke 2 tahun di sini. Oh, 2 tahun nggak pulang? Ya menjelang perjalanan menuju 2 tahun, 1 tahun lebih lah, karena saya tiba di sini tuh 1 September 2021. Saya menginjakkan kaki kembali di Jogja seperti itu. Nah, yang jadi apa tadi? Perbedaan. Ya perbedaannya itu ya dari jarak waktunya. Terus kadang juga kita mau pulang tapi merasa malu seperti itu. Kita mau pulang tapi malu. Kita kan dicap sebagai mahasiswa Jogja itu kan kiblatnya pendidikan di Indonesia. Jadi kadang kita mau pulang tapi merasa malu. Selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pikiran bahwa ketika orang bertanya di kampung kamu bahwa akan apa pertanyaan ini, kira-kira kamu bisa jawab tidak? Nah, itu salah satu bebannya. Tetapi saya rasa dengan hal-hal seperti itu malah merangsang diri kita untuk memperbanyak ilmu atau memperkaya ilmu lah, sembari menikmati Jogja seperti itu. Menikmati Jogja. Budayanya juga ya sangat berbeda lah seperti itu. Saya rasa itulah. S1 dengan S2 itu tidak ada sekat, jadi enak. Mungkin kurang lebih seperti itu. Tapi saya penasaran nih, Kak Dirga nih sama Kak Hendra sering homesick nggak sih selama merantau? Saya rasa kalau masalah itu siapa sih yang tidak rindu gitu. Artinya seperti ini ya. Saya kan contoh saya dari SD, malah pas SD kan bapak tugas itu jarang pulang, malah nanti malam baru kita ketemu seperti itu dengan keluarga. Terus mondok jarang ketemu lagi, sampai di sini lagi jarang lagi. Jadi ya siapa sih yang tidak rindu seperti itu kalau masalah. Apalagi kalau momen-momen lebaran, ada momentum-momentum yang ini pasti kayak terharu. Kadang saya tutup kamar sendiri. Saya menangis sendiri dalam kamar seperti itu. Saya tidak mau tanya teman-teman. Mungkin baru saya bocorkan ini. Baik, kalau dari saya sendiri kan ini masuk tahun ke-8, berarti sudah 8 tahun saya nggak bertemu 2 orang tua saya ini, dan itu lumayan cukup lama. Nah, waktu saya SMA itu satu-satunya orang tua yang nggak datang itu orang tua saya. Waktu kelulusan? Iya, kelulusan. Kemudian ya ini besok, ya semoga cepat-cepat lulus ya. Kemarin tuh saya benar-benar minta buat mereka berdua datang pas kelulusan kuliah nanti gitu. Semoga datang. Ya. Kalau terkait rindu rumah, saya rasa setiap kemanapun orang pergi itu rumah adalah tempat buat pulang, dan itu menjadi tempat yang akan selalu dirindukan gitu. Gitu. Ya, rumah itu kan tempat kita dididik pertama. Bagaimana kita sampai hari ini ke sini kan itu semuanya dari lingkungan rumah terlebih dahulu seperti itu. Ngedengar cerita dari Kak Dirga dan Kak Hendra nih, banyak banget ya cerita sampai kayak jarang pulang gitu. Tapi apa sih pasti ada nih selama ngerantau pelajaran berharga sama kalian, pelajaran berharga yang kalian dapat
gitu selama ngerantau sehingga ngerasa oh kayaknya kalau nggak ngerantau tuh pelajaran ini nggak bakal didapetin gitu? Mungkin dari Kalau dari saya pribadi tuh kayak lebih ke pengalaman hidup sama yang tadi kayak pembentukan karakter itu penting buat sebagaimana kita buat bertumbuh gitu. Penting bagaimana kita untuk terus berproses gitu, karena landasan utama yang menurut saya yang saya dapat benar-benar dapat di Jogja itu ya banyak ilmu yang saya dapat yang mungkin ketika saya nggak di Jogja ilmu itu nggak akan saya dapatkan gitu, dari baik cara berorganisasi, dari cara memecahkan permasalahan, dan masih banyak gitu. Mungkin itu sih. Ya, dari lu. kalau dari saya apa ya sebenarnya lebih ke kayak mungkin kayak budaya itu kayak saya baru tahu bahwa di Sulawesi itu ternyata ada budaya seperti ini, itu saya baru paham di sini. Maksudnya baru tahu oh ternyata Ila Galigo itu ada ya, karya sastra terpanjang di dunia ternyata ada di Sulawesi. Oh, justru baru taunya pas keluar dari Sulawesi. Itu. Nah, salah satu juga apa namanya ya, kayak yang menjadi ini apa ya namanya? Apa nih? Apa? Yang penting ya artinya ya seperti itulah. Maksudnya yang membedakan itu hal-hal yang memang jarang sekali kita dapatkan. Maksudnya memang banyak, Jogja itu lengkap lah. Apa-apa yang kita cari pasti ada. Apalagi di asrama saya rasa sudah lengkap sudah ininya apa namanya sistem yang kita bangun, bagaimana kita memang digodok untuk menjadi seorang pemimpin, dan itu saya rasa tidak ada ruginya ketika kita merantau ya. Dan itu memang sebagai saya ambil prinsip hidup saya sebagai perantau bahwa ketika saya hanya tinggal di dalam sebuah tempat, mungkin saya akan merasa lebih jago mungkin seperti itu, lebih hebat. Akan tetapi saya ketika saya berpindah tempat, mungkin saya menjadi orang yang paling lemah atau tidak tahu apa-apa. Itulah salah satu alasan saya merantau terus. Biar ini, karena kadang kalau kita cuma hanya ada di dalam sebuah wadah, satu wadah saja, disitulah terbentuk kesombongan, apa namanya ya, hal-hal seperti itu. Makanya ketika kita berpindah pasti kita akan merasakan sesuatu yang sangat berbeda serius ini. Kak Dirga, bangga nggak sih jadi anak rantau? Oh, saya bangga, jelas saya sangat merasa bangga karena dari Sabang sampai Merauke itu alhamdulillah, maksudnya teman sudah banyak, relasi ya. Kita kan tidak tahu ke depannya, entah berapa tahun ke depan yang perhatikan kita atau yang tolong kita siapa kan. Kita tidak minta ke depannya bagaimana. Dan saya merasa bangga karena saya senantiasa bersyukur karena kita kan jauh dari orang tua. Makanya kita kadang berpikir saya harus begini, saya harus hemat mungkin begitu. Kalau Kak Hendra, apa sih hal yang buat Kak Hendra tuh merasa bersyukur banget sebagai anak rantau? Gimana ya, kalau saya merasa sangat puas dengan di titik saya sekarang gitu, dengan banyak mengenal orang lain, dengan harusnya coba hal-hal yang ketika saya nggak merantau saya nggak bakal dapatkan. Dan tentunya sama seperti tadi yang Dirga bilang bahwa relasi-relasi yang di Jogja tuh luas gitu loh, baik lingkup dari Sabang sampai Merauke tuh, karena di Jogja sendiri tuh kan kita nggak milih-milih teman, semuanya tuh dijadikan teman gitu. Itu sih kayak aku bersyukur bisa dikelilingi orang-orang baik gitu. Itu sih. Syukurlah, alhamdulillah. Kan kalau misalnya Kak Dirga sama Kak Hendra emang dari SMP kan emang ngerantau, mondok juga. Tapi ada nih beberapa orang yang emang sekarang nih baru memutuskan buat ngerantau. Mungkin sebelum-sebelumnya itu ragu. Bahkan biasa kan nggak jarang orang yang biasanya keterima di suatu sekolah atau perguruan tinggi tapi memilih untuk nggak ambil karena takut untuk merantau. Bisa mungkin share tipsnya gitu buat orang-orang yang masih aja tuh ragu buat merantau. Kalau dari saya sendiri,
Intinya itu kita harus mencoba hal-hal baru. Kalau dari saya dulu itu yang saya tanamkan, saya ada satu hal yang selalu saya pegang dari awal tuh, kalau bermimpi itu dalam hidup, bukan hidup dalam mimpi. Jadi ini tuh menandakan bahwa memang harus ada keinginan yang harus kita capai gitu, ada target yang harus kita wujudkan. Itu sih kalau dari saya, buat teman-teman jangan takut buat melakukan hal-hal yang baru yang ingin kalian wujudkan gitu. Kalau dari saya itu yang pertama adalah prinsip. Ya. Jadi prinsip hidup itu perlu kita pegang. Bagaimana arahnya kita ke depan itu perlu kita tata memang dari sekarang ya. Jadi itu yang pertama prinsip. Yang kedua ini kadang yang menjadi kendala itu orang tua juga. Ya, kadang yang kendala ini orang tua karena merasa takut. Apa nanti yang terjadi kalau misal kau ke sana ini, kira-kira nanti siapa yang mau lihat kok? Nah itu sebenarnya ya kehadiran kita di sini di tempat rantau itu sebenarnya kayak asrama. Itulah tempat sebenarnya dia perhatikan. Di sini kan kita bangun sistem perkuliahannya, kita perhatikan perbuatan dan perlakuannya dan lain-lain seperti itu. Itulah saya rasa tidak ada lagi alasan. Semuanya sekarang sudah dekat. Semuanya sudah ada transportasi apa kan, sudah dipermudah lah kita. Saya rasa tidak ada lagi yang ini. Ya teman-teman harus inilah. Cobalah merantau itu saja. Dan dari latar belakang Sulawesi Selatan itu kan hampir sebagian besar itu kan perantau dari nenek moyang kita. Itu kan rata-rata dari mereka tuh perantau. Jadi kayak merantau itu bukan lagi hal yang tabu untuk dilakukan untuk generasi-generasi sekarang. Seperti itu sih. Saya sepakat juga dengan hal itu. Terakhir, pertanyaan terakhir. Apa sih yang buat kalian sampai sekarang masih bertahan ngerantau? Biasanya ada orang tuh yang nggak kuat, biasanya semesternya belum selesai tapi udah pulang duluan. Apa sih satu hal tuh yang bikin kalian harus bertahan sampai akhir sebagai mahasiswa rantau? Kalau dari saya pribadi itu karena ada kita sebagai manusia tuh ya itu tadi, kita harus punya tujuan dan itu tuh harus kita capai, dan kita diberikan dua pilihan, maju atau mundur. Nah itu tuh kembali lagi ke kepribadian kita masing-masing, seperti itu. Apa tadi pertanyaannya? Apa sih yang buat tetap bertahan di tengah banyaknya cobaan sebagai anak rantau gitu? Cinta. Oke, cinta. Cinta. Ya, artinya, cinta apa dulu nih? Yang pertama ya cinta orang tua. Karena itu adalah tanggung jawab yang diberikan oleh orang tua. Kenapa kita sampai sekarang sampai di sini? Ya itu karena kecintaan saya sama orang tua. Tidak mungkin saya bertahan sampai sekarang karena tidak cinta. Saya rasa ketika saya tidak cinta mungkin perilaku saya ataupun perbuatan saya mungkin tidak sampai jadi ketua hari ini, ataupun saya pulang kampung mungkin itu. Jadi ya saya rasa cinta itu luar biasa dampaknya. Deep banget ya. Oke, boleh. Mungkin ada closing statement dari Kak Dirga dan Kak Hendra untuk anak-anak rantau dan yang ingin merantau. Kalau dari saya closing statementnya itu sebenarnya apa ya? Jangan pernah merasa takut dalam melangkah, karena setiap langkah kita itu sebenarnya sudah penting janganlah kita takut, karena sebenarnya di mana-mana itu kita apa sih yang menjadi beban. Kita bisa bertanya ketika mungkin kita merasa merasa tidak tahu apa-apa seperti itu kan, kita tidak tahu apa-apa kan bisa bertanya. Nah hal-hal seperti itu sebenarnya hal-hal yang mendasar itu bisa menjadi kekuatan kita dalam merantau mungkin. Yaitu terus teman-teman mungkin yang ada di Sulawesi yang ingin melanjutkan studi di Yogyakarta khususnya, kita di sini ada asrama mahasiswa Provinsi Sulawesi Selatan Wisma Saweri Gading Yogyakarta. Ya, jadi itu kita bisa menerima teman-teman dari Sulawesi Selatan. Terus itu persyaratannya saya rasa tidak terlalu ini, yang penting berasal dari Sulawesi Selatan atau berketurunan. Ya, jadi silakan bisa melanjutkan studi di sini. Jadi asrama Sulsel
khususnya asrama provinsi itu ada 5, salah satunya di sini. Dan umur asrama ini sudah lumayan tua dan sudah banyak alumni-alumni yang ini. Terbuka banget ya buat teman-teman dari Sulawesi Selatan. Kalau misalnya bingung di Yogya nggak ada keluarga, boleh banget nanti dikontak Kak Dirga nanti atau Kak Hendra nanti dicantumin sosial medianya. Ya, yang berkunjung juga bisa nginap di sini. Seperti teman-teman dari profesi kan, ya ini bisa juga menjadi tempat transit. Alhamdulillah. Begitu. Jadi jangan lupa follow Instagram Asrama Wisma Saweri Gading IYK. Ya itu. Oke, dari Kak Hendra. Kalau dari saya sendiri simpel, seperti yang kata Ustadz saya bilang, berlari lebih cepat dari biasanya. Jadi jangan mentok di hanya satu tempat saja, seperti itu. Sama yang terakhir itu ada saya pegang satu juga, gabut lah. Iya, karena ketika kita gabut mungkin kita akan melakukan sesuatu yang baru. Nah dari situlah kita akan mendapat wawasan yang baru. Seperti itu, gabut lah. Nah, ini saja. Makasih banyak buat Kak Dirga dan Kak Hendra udah menyempatkan waktunya syuting podcast di jam ini. Luar biasa ya. Iya, semangatnya luar biasa. Makasih banyak juga teman-teman profesi udah diterima. Oke, untuk mitra mahasiswa sekian aja podcast saya bersama Kak Dirga dan Kak Hendra. Nantikan Profesi Podcast selanjutnya hanya di Profesi TV.